waktu masa-masa sebelum saya Katolik, sebelum saya dibaptis dari SD, saya itu suka hobi baca buku cerita. Yang namanya zaman dulu kan buku cerita itu tebel-tebel ya. Kalau Anda ingat Lima Sekawan, Pasukan Mau Tahu, lalu ada yang bergambar juga Tintin, lalu kemudian Nina, macam-macam. Pokoknya semua saya baca, juga termasuk buku yang ada di perpus, buku sahabat-sahabat Yesus. Kan ya memang tulisan tok ya, tapi kemudian kan cerita itu. Dan itu sangat menarik. Buku sahabat-sahabat Yesus terdiri berapa seri, satu buku kecil tapi isinya beberapa macam. Yaitu tentang apa? Riwayat orang kudus. Nah, riwayat orang kudus ini bagi saya sangat menarik. Jadi saya tahu cerita itu. Tapi ya semua dibaca ya. Tapi bagi saya itu juga suatu hal yang menarik, yaitu apa? Cerita-cerita para kudus. Kita bersyukur kalau surat Ibrani katakan, mari kita buka dari surat Ibrani. Ini salah satu dasar ya mengapa kita juga menghormati orang kudus. Jadi Ibrani 11 nanti silakan dibaca dan direnungkan dari ayat 1 sampai kemudian ayat 40 ya. Ini tentang saksi-saksi iman dalam perjanjian lama ya. Jadi kalau kita baca satu teks yang panjang, tetapi kemudian dari Ibrani bab 12 ayat 1 sampai 2 ya kita baca bersama. Ibrani bab 12 ayat 1 sampai 2, nasihat supaya bertekun dalam iman. Jadi melanjutkan perikop tentang saksi-saksi iman itu, mari kita baca bersama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ibrani bab 11 berbicara tentang saksi-saksi dalam perjanjian lama. Sedangkan sepanjang sejarah gereja kita mempunyai saksi-saksi seperti awan yang mengelilingi kita adalah apa? Para kudus. Ya. Mereka adalah saksi-saksi iman yang hidup bersama kita. Ya. Ketika kita berkata, aku percayakan persekutuan para kudus, ya. Gereja yang jaya, gereja yang berziarah, yaitu kita yang sedang berjuang, dan juga gereja yang menderita di api penyucian. Nah, dan kita itu dalam persaudaraan Kristiani ini, dalam gereja Katolik. Sehingga bagi saya dengan senang cerita para kudus ini, saya merasa saya ini nggak sendirian di dunia ini. Saya sebagai pengikut Kristus, murid Kristus, saya nggak pernah sendirian. Ada saksi-saksi iman yang mendoakan, saksi-saksi iman yang melindungi, yaitu para kudus. Dan gereja dari zaman ke zaman tetap eksis menghasilkan para kudus. Saya katakan bahkan ya baik yang digelarkan maupun yang tidak digelarkan kan ya. Kita contoh ya yang mungkin paling viral mungkin yang milenial ya. Beato Carlo Acutis ya, terakhir berita mau segera dikanonisasi untuk menjadi santo karena sudah ada 2 mujizat. Mujizat pertama untuk menjadi beato, mujizat yang kedua kemudian menjadi santo ya. Nah, tetapi kalau kemudian kita lihat ya dia seorang ABG, seorang milenial, kemudian meninggal karena sakit leukemia, tetapi dia sudah mengenal Google, dia browsing, dia kemudian menyusun sebuah website tentang Ekaristi. Kecintaannya pada Ekaristi membuat dia untuk melakukan ini ya. Dan kemudian rupanya dimakamkan, dan dalam proses beatifikasi kemudian ada keperluan juga untuk menggali kembali makamnya. Ternyata ditemukan
Walaupun sudah 14 tahun dimakamkan, tetapi jenazahnya tetap utuh dan tidak membusuk. Ya, ini satu tanda mukjizat ya, 14 tahun nih. Ya, 14 tahun tidak membusuk. Jadi kemudian orang kudus milenial juga seorang rasul ekaristi. Tapi kemudian juga ini mungkin lebih usia, lebih tua, lebih duluan, tetapi kemudian juga salah satu calon orang kudus dari Indonesia ya. Karena masih baru, cuma mungkin belum terlalu dikenal. Ya, sama-sama ya, 17 tahun dimakamkan, tetapi sama, jenazah tetap utuh dan tidak membusuk. Ya, hamba Allah. Jadi kita sebut hamba Allah karena mulai prosesnya. Ya, jadi secara resmi dari Tata Suci mengeluarkan Nulla Osta hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek 19 Oktober dalam misa ya, misa 19 Oktober 2023. Jadi diumumkan Nulla Osta ini. Tetapi rupanya juga ya dalam perkembangan terakhir, saya waktu itu pernah ikut seminarnya di Paroki Marinus Yohanes. Ya, rupanya suatu proses semua data-data berkaitan Monsinyur ini sudah dikirim ke Vatikan, termasuk juga 16 mukjizat yang sudah diteliti, kemudian artinya disetujui ya, karena memang lewat satu penelitian yang nggak gampang ya. Misalnya artinya benar-benar melibatkan medis, kalangan medis yang bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya ya, kalangan ahli dan sebagainya untuk penyembuhan-penyembuhan yang terjadi. Banyak orang yang kemudian dari 16 penyembuhan mukjizat itu, ya maksudnya mukjizat, kalau mukjizat penyembuhan itu, ya artinya dokter sudah angkat tangan, secara medis angkat tangan, tetapi kemudian mengalami penyembuhan total ya. Itu yang disebut mukjizat. Jadi tidak semua yang disembuhkan melalui doa itu mukjizat ya. Tapi kalau itu suatu mukjizat, ketika dokter sudah angkat tangan, ternyata orang sembuh total karena doa, itu berarti suatu mukjizat. Ya, jadi Monsinyur Gabriel Manek ini ya 17 tahun dia memang kemudian karena sakit dari Uskup Larantuka, Uskup Agung Ende, tetapi karena sakit akhirnya beliau mengundurkan diri dan diberi pilihan oleh serikatnya mau Singapura, Amerika atau Jerman. Beliau memilih Amerika dan menghabiskan masa selanjutnya, masa hidupnya di Amerika, di sana di Amerika itu. Dan kemudian memang tetap melayani ya, walaupun seorang uskup emeritus, beliau tetap melayani di kalangan orang kulit hitam, di kalangan orang Jepang, di kalangan para suster sebagai pembimbing rohani, suatu biara, lalu juga di kalangan orang Indian, beliau tetap melayani di sana. Beliau ini adalah uskup kedua dari kalangan pribumi, maksudnya bukan orang barat ya. Kalau yang pertama kan Monsinyur Sugio Pranoto, Yesuit, maka yang kedua ini adalah beliau, Uskup Larantuka dari SPD ya. Tapi kemudian yaitu karena beliau juga dipakai Tuhan untuk mendirikan suster PRR. Nah, para suster ini mau bawa, istilahnya mau bawa bapak pendirinya ke biara pusat di Larantuka. Ya pikirnya bawa kotak kecil aja, paling kan tinggal tulang-tulang ya. Tapi ternyata setelah digali, kan sudah dimakamkan 17 tahun lebih di sana. Diangkat, digali, ternyata apa? Yang ditemukan jenazahnya tetap utuh. Ya, sharing dari suster yang mengajar waktu itu, mereka sempat bingung karena mereka katakan sendiri ya, kami ini serikat miskin ya, tapi bagaimana harus membawa jenazah utuh itu? Kalau kotaan kan gampang ya, paling bisa dipangku kan. Ya, tapi ini jenazah utuh ya apa ini dari Amerika ke Indonesia ini. Tapi ya penyelenggaraan Tuhan luar biasa ya, sampai akhirnya bisa dibawa ke biara pusatnya. Ya puji Tuhan, kalau Nulla Osta ini artinya tidak ada keberatan ya. Jadi tidak ada keberatan untuk memulai proses penggelaran orang kudus. Dari hamba Allah, venerabilis, lalu kalau terus ya nanti beato, lalu kemudian santo. Ya semoga ini juga menjadi berkat bagi Indonesia ya, menjadi orang kudus Indonesia yang pertama. Ya bagi saya ini
Ini juga secara pribadi ya saya katakan, saya punya menghayati iman ini nggak sendirian. Ada saudara-saudari yang di surga, saksi-saksi iman seperti dalam surat Ibrani tadi, yang juga mendoakan, menyertai, mendukung kita. Penuhi kami ya Tuhan dengan Roh Kudus. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan Roh Kudus. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya.